أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته. آمين يا الله يا رب العالمين. Irsyadian sekalian, Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Islamic Sermon pada kesempatan ini. Sebelum kita berbicara banyak tentang tema yang akan kita angkat hari ini, alangkah baiknya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keberkahan, nikmat iman dan Islam yang kita dapatkan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema Islamic Sermon kali ini adalah ihsan. Ihsan dalam akhlak. Ihsan dalam akhlak sesungguhnya merupakan buah dari ibadah dan muamalah. Seseorang akan mencapai tingkat ihsan dalam akhlaknya apabila telah melakukan ibadah seperti yang menjadi harapan Rasulullah dalam hadis Jibril yang artinya yaitu menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Dan jika kita tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah senantiasa melihat kita. Jika hal itu telah dicapai oleh seorang hamba, maka sesungguhnya itulah puncak ihsan dalam ibadah. Pada akhirnya, ia akan berubah menjadi akhlak atau perilaku. Sehingga mereka yang sampai pada tahap ihsan dalam ibadahnya akan terlihat jelas dalam perilaku dan karakternya. Jika ingin melihat nilai ihsan pada diri seseorang yang diperoleh dari hasil maksimal ibadahnya, maka akan menemukannya dalam muamalah kehidupannya, yakni bermuamalah dengan sesama manusia, lingkungannya, pekerjaannya, keluarganya, dan bahkan terhadap dirinya sendiri. Berdasarkan itu, maka Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus hanyalah demi menyempurnakan akhlak yang mulia. Adapun ciri-ciri ihsan adalah mentaati perintah Allah dan larangannya dengan ikhlas, senantiasa amanah, jujur, menepati janji, merasakan nikmat, haus akan ibadah, mewujudkan keharmonisan masyarakat dan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara penghayatan ihsan dalam kehidupan diantaranya adalah menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa selalu memelihara kesucian akidah, mengerjakan ibadah baik yang fardu ain maupun yang sunnah, kemudian hubungan baik dengan keluarga, tetangga, masyarakat, melakukan perkara-perkara yang baik, mengamalkan sifat-sifat yang mulia, dan tentunya selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ruang lingkup ihsan dalam akhlak ini memiliki beberapa pembagian. Di antaranya yang pertama adalah ihsan kepada orang tua. Apa itu ihsan kepada orang tua? Yakni berbakti kepada keduanya dengan cara mentaatinya, menyampaikan kebaikan kepadanya, tidak menyakiti keduanya, selalu mendoakan kebaikan dan memohonkan ampunan kepada keduanya. Kalau kita punya janji kepada kedua orang tua, maka selalu melaksanakan janji kita. Dan tentunya memuliakan teman-temannya. Perbuatan ihsan kita selaku anak kepada orang tua itu merupakan bukti kesyukuran atas kebaikan-kebaikan mereka. Kebaikan yang diberikan kepada kedua orang tua kepada anak-anaknya adalah kebaikan yang tidak terhitung. Kebaikan itu dimulai sejak ibu mengandung,
melahirkan, lalu membesarkan dan mendidik sampai mampu kita berdiri sendiri dan berusaha sendiri. Menurut seorang ulama yang namanya Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan bahwa tidak ada suatu kebaikan yang dimiliki oleh makhluk Allah melebihi kebaikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya kepada anak-anaknya. Yang kedua yaitu ihsan kepada karib kerabat. Ihsan kepada karib kerabat ini yaitu berbuat baik dan menyayangi mereka, lemah lembut dan bersimpati kepada mereka, melakukan sesuatu yang dapat menyenangkan mereka, dan tentunya meninggalkan perkataan atau perbuatan yang bisa menyakiti mereka. Nah, perbuatan ihsan yang dilakukan kepada kerabat, karib kerabat, kerabat terdekat adalah hal-hal yang dapat memperkokoh ikatan dan hubungan kekerabatan. Kelompok keluarga dan kerabat, mohon maaf, itu merupakan unsur di dalam suatu masyarakat dan tentunya bangsa. Oleh karena itu, situasi dan kondisi masyarakat dan bangsa itu sangat ditentukan oleh hubungan kekerabatan tersebut. Berbuat ihsan kepada kerabat adalah memberikan hak mereka, menyayangi, mengunjungi, dan melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan mereka dan memberikan harta warisan yang berhak diterima oleh mereka dengan wajar. Nah, yang ketiga adalah ihsan kepada anak-anak yatim. Ihsan kepada anak-anak yatim yaitu menjaga harta mereka, melindungi hak-hak mereka, mengajari dan mendidik dan mencerdaskan mereka, tidak menyakiti mereka, tidak memaksa mereka untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang di luar kemampuannya. Selalu kita berbuat baik, tersenyum, memberikan kehangatan kepada mereka. Dan satu ada sunnahnya, yaitu mengusap kepala mereka. Yang keempat, ihsan kepada orang-orang miskin. Ihsan kepada orang miskin itu menghilangkan rasa lapar mereka. Mereka tidak memiliki pakaian yang layak, menutupi aurat mereka. Mengajak orang lain juga agar memberi makan mereka. Tidak merusak kehormatan mereka sehingga mereka tidak merasa dihinakan ataupun direndahkan, serta tidak menimpakan keburukan atau penderitaan kepada mereka. Yang kelima, ihsan kepada musafir. Ihsan kepada musafir itu artinya memberikan, memenuhi, membantu kebutuhannya. Musafir itu traveler, ya, atau boleh disebut sebagai stranded traveler. Ikut menjaga hartanya, tentu saja melindungi kehormatannya, membimbingnya, dan memberinya petunjuk jika mereka tersesat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ihsan berikutnya adalah ihsan kepada bawahan kita. Kalau kita di rumah, kita punya pembantu, nah ihsan kepada pembantu kita. Bagaimana caranya? Berikan upahnya sebelum kering keringatnya. Tentu saja selalu menjaga kehormatannya, menghargai kepribadiannya. Jika ia pembantu rumah tangga, maka hendaklah diberi makan seperti apa yang diberikan kepada keluarganya, dan tentu saja memberi pakaian yang layak seperti kita memberikan pakaian kepada anggota keluarga kita. Dan yang terakhir adalah ihsan kepada lingkungan kita. Ini yang sangat luas sekali pembahasannya, yaitu lingkungan di mana kita hidup. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan,
dan benda-benda yang tidak bernyawa sekalipun. Itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keperluan yang dimanfaatkan oleh manusia sebanyak-banyaknya. Tindakan ihsan kepada lingkungan adalah dengan cara tidak berbuat sewenang-wenang di muka bumi, sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul adzim. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Demikianlah sermon hari ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.